hot appetizer. Pengertian hot itu dia penyajiannya melalui metode memasak. Bisa direbus, mungkin bisa digoreng. Nah, itu melalui metode memasak. Ada gambarannya, yang hot appetizer itu makanan pembuka yang melalui metode memasak. Kemudian yang cool appetizer. Kalau yang cool appetizer itu fresh dari bahannya. Saya kasih contoh. Kita mengenal yang namanya ini, ada buah atau sayur, buah yang dipotong-potong atau sayur yang dipotong-potong, yang disiram dengan mayones atau dressing, itu namanya apa? Salad. Nah, ya, namanya salad. Ada salad duhur, salad asar, oh itu sholat, beda loh ya. Ya. Oke, ya. Kalau yang hot appetizer tadi melalui metode memasak. Bisa di-fried, digoreng, bisa di-boil atau direbus, ya. Kategori hot appetizer. Kalau yang cool appetizer, bahannya fresh, mentah. Disiram dengan dressing, jadilah salad. Saya ulang lagi, appetizer dibagi menjadi dua, hot and cool appetizer. Ya. Kemudian untuk makanannya contohnya apa, Pak? Oke, yang hot appetizer, karena rasanya lebih cenderung asin, gurih, sedikit pedas. Tahu Anda yang namanya spring roll? Belum, oke. Spring roll bahasa Inggrisnya yaitu lumpia. Ya, nah itu namanya spring roll ya. Nah, lumpia itu spring roll. Itu kalau Anda makan lumpia gimana rasanya? Asin, asam, gurih, sedikit pedas. Betul enggak? Itu yang mewakili hot appetizer. Pak Bibit kasih satu contoh menu saja dulu, dasar banyak-banyak supaya enggak bingung. Ya. Nah, kalau yang cool appetizer apa Pak contohnya? Nah, yang cool appetizer kalau Anda di rumah misalkan punya apel, ya, punya rock melon atau melon, ya, melon, apel, melon, lettuce, tahu lettuce? Lettuce is ini apa ini yang biasanya Anda kalau lalapan, beli lalapan dikasih yang namanya sawi apa itu? Sawi yang buat lalapan itu loh, yang agak keriting. Nah, tahu nggak? Yang biasanya sawi keriting yang bergelombang itu, nah itu namanya lettuce. Ya, jadi ada rock melon atau melon, kemudian Anda punya tadi apel, ya. Kalau punya apel, rock melon, kemudian punya nanas, pineapple, dipotong-potong, ya, dikasih cucumber atau apa? Mentimun. Nah, kemudian dikasih lagi bombay. Dipotong-potong semua saja. Lalu Anda siram dengan dressing atau mayones, itulah yang namanya cool appetizer. Nah, jadi nanti Anda punya bayangan. Oh, appetizer ini masuk hot appetizer. Oh, yang ini masuk cool appetizer. Ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tadi portioningnya kecil. Rasanya gimana? Asam, gurih, sedikit pedas, tidak ada unsur manis. Karena kalau mau makan dikasih rasa manis, maka selera makannya hilang. Oke,
So, mengenai appetizer seperti itu, jadi Pak Wipit terangkan seperti itu tadi mengenai appetizer. Nanti kalau bertanya pada sesi sendiri aja, Pak Yusi, atau gimana? Langsung aja ya. Kalau ada yang mau bertanya, boleh, enggak apa-apa. Seputar appetizer dulu. Appetizer adalah hidangan pembuka. Oke. Bagi teman-teman yang belum tahu, ayo siapa? Majesty, Rizky, nah William, Tristan, ayo tanya mengenai appetizer kalau memang belum jelas. Ya, appetizer hidangan pembuka. Oke. Nah, saya tunggu dulu 1 menit. Kalau tidak ada, Pak Wibit lanjutkan. Gimana? Masih jelas ya? Jadi langsung. Mau tanya. Oh iya, Majesty, silakan. Kan cold appetizer itu harus buah sama telur aja, tah? Oke, Pak Wibit terangkan Kalau ya. kayak ada ikan yang mentah gitu, biasanya kan ada toh. Oh iya, oke. Pak Bisa Wibit terangkan. Apalagi? Sudah itu aja. Itu aja, oke. Nah, kalau cool appetizer itu memang bahannya hampir 90% mentah. Lebih terwakili oleh vegetable dan fruit, buah dan sayur. Tapi kalau kita mau nge-mix dikasihkan dengan seafood biasanya yang bisa dicampurkan untuk appetizer, tidak apa-apa, cuma biasanya orang Indonesia masih awam sekali kalau makan sesuatu yang mentah. Paling tidak, misalkan kita bikin appetizer, cool appetizer yang kita kasih udang atau kita kasih cumi, paling tidak itu udang sama cuminya direbus dulu sebentar. Nah, baru yang namanya sayur dan buahnya itu tetap fresh. Jadi misalkan kalau Anda mau membuat mix appetizer, bagus yang diterangkan Majesty tadi. Bawah dikasih lettuce, nanti bisa praktek sendiri di rumah. Bawah dikasih lettuce, atas dikasih potongan rock melon, cucumber, kemudian ada lagi apple, ada pineapple, dipotong-potong, kemudian disiram dengan dressing, ditopeng dengan apa? Majesty, udang. Nah, mantap. Jadi tetap bisa Majesty kalau misalkan ada apa ikan atau apa yang dicampurkan dengan cool appetizer, tapi dalam tanda kutip ikannya bukan mentah. Tetap kita rebus sebentar. Ya, kita rebus sebentar untuk mengambil warnanya, juga untuk menghilangkan rasa amisnya. Setelah itu dipakai di mix untuk appetizer. Bagus pertanyaannya Majesty. Mungkin seperti itu. Oke. Yang lain silakan, monggo. Ayo, Licia, silakan. Kalau mungkin yang mau bertanya, atau Ahmad, Miftahul, silakan. Ika Nur Kasana, mau bertanya? Boleh. Bisa Pak Bibit lanjutkan? Ya, lanjut dulu ya. Oke. Sekarang Pak Bibit lanjutkan setelah urutan menu sekeleton yang pertama appetizer, yang kedua yaitu sup. Ya, atau kita mengenalnya sop. Nah, sekarang kita yang kedua adalah sup. Sup adalah ya hidangan yang dalam bentuk cair. Ya, jadi setelah appetizer yaitu sup. Sup dibagi menjadi 3. Sup dibagi menjadi 3. Yang pertama, clear sup. Clear dalam arti bahasa Indonesia adalah bening encer. Clear.
clear soup. Ya. Yang kedua, cream soup. Cream soup. Nanti Pak Wibet jelaskan satu persatu. Dan yang ketiga, nasionalis soup. Saya ulang, soup dibagi menjadi 3, cream soup, clear soup, cream soup, nasionalis soup. Ya, saya terangkan satu persatu. Clear. Clear soup, teksturnya bening, encer, seperti ibu membuat sup di rumah, sup sayuran. Jadi ada wortelnya, ada kubisnya, kemudian ada brokolinya. Nah, yang dibikin sup dengan kuah atau istilahnya tekstur airnya bening atau encer. Itu clear soup. Jadi nanti yang masuk clear soup apa saja? Nah, contohnya sup sayuran boleh masuk. Ya, misalkan sup sosis sayuran boleh masuk. Ya. Sup kembang tahu atau sup bunga tahu itu boleh masuk karena bentuknya clear, encer. Yang kedua, cream soup. Cream soup dia lebih kental karena apa? Di situ ada pencampuran yaitu tepung maizena dan krim atau susu. Nah, jadi teksturnya lebih kental karena krim. Contoh menunya apa Pak Wibet? Ada asparagus cream soup. Mungkin ada yang pernah dengar menu itu. Mungkin ada lagi nih. Sweet corn cream soup. Sup jagung manis. Sweet corn cream. Intinya kalau nanti Anda baca di sebuah menu ada tulisan bla 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 bla, ada tulisannya ada krim, berarti teksturnya kental. Ada lagi nih, kesukaannya orang Belanda, pumpkin soup. Apa itu pumpkin? Tahu? Labu. Labu yang di-blend atau dihaluskan, kemudian disaring, ditambahin krim, ditambahin stok, jadilah pumpkin soup. Teksturnya apa? Teksturnya kental. Ya. Nah, itu mengenai cream soup, gambarannya seperti itu. Sup dibagi menjadi 3. Clear soup, Anda tadi sudah tahu. Cream soup, dan yang terakhir, yaitu nasionalis soup. Nah, nasionalis soup yaitu sup yang berasal dari daerah atau negara yang membuat. Dia mempunyai ciri khas sendiri daerah itu atau negara itu. Saya kasih contoh. Ada Hungarian soup. Kalau mendengar kata Hungarian berarti dari mana? Hungaria. Kemudian ada lagi onion French soup. French dari mana? Perancis. Onion itu bawang. Jadi bawang bombay itu dibikin sup. Onion French soup. Dari mana? Perancis. Nah, kalau soto, rawon, gulai, dari mana yo? Indonesia. Ya. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya rawon? Nah, bahasa Inggrisnya rawon itu ya is Japanese beef stew.
Panjang sekali, Pak. Padahal itu rawon. East Javanese. East Javanese itu khas Jawa Timur. East Javanese, beef, daging, yang di stew. Stew itu dimasak dengan kuah yang banyak. Jadi East Javanese traditional beef stew. Daging yang dimasak dengan kuah yang banyak, namanya rawon. Nah, ya, oke. Pak Pipit ulang lagi. Sup dibagi menjadi 3, clear soup, cream soup, nasionalis soup. Oke. Mengenai sup, sekarang siapa yang mau bertanya? Pak Pipit kasih kesempatan. Ayo, tanya aja, apa aja boleh. Seputar sup. Monggo, Pak Pipit tunggu. Kayak, gimana? Lanjut? Oke, kita lanjutkan ya. Appetizer sudah, sup sudah. Tadi skalaton menu kita sudah lampaui 2. Skalaton tadi kerangka sudah kita lampaui 2. Yang pertama appetizer, yang kedua sup, dan yang ketiga yaitu main course. Main dari kata utama. Nah, kalau main course berarti hidangan utama. Di situ terwakili oleh apa sih? Harus ada karbohidratnya, harus ada sayurannya, vegetable-nya, harus ada unsur dagingnya atau ikan. Semua itu 4 itu harus terwakili. Karbohidrat ada, sayuran ada, ikannya, daging ada. Kalau tidak ada ikan, pakai daging boleh. Ya. Untuk portioningnya kisaran di angka 250 gram sampai dengan 300 gram. Kenapa porsinya banyak? Karena itu hidangan utama. Ya, karena itu hidangan utama. Nah, oke. Nah, kalau saya gambarkan, kalau orang Indonesia, hidangan utamanya tentunya Anda sudah tahu. Misalkan Anda tadi sudah makan appetizer, sudah makan sup, lalu Anda mau makan main course-nya, hidangan utamanya apa? Monggo terserah. Misalkan Anda mau pesan. Kalau kita ngomong Indonesia dulu, habis itu Pak Pipit ngomong untuk internasionalnya. Yang pertama misalkan saya mau pesan ayam lalapan, Pak. Boleh, boleh. Itu kategori main course. Ada nasinya, ada lalapannya sayur, kemudian ada ikannya. Itu kita ngomong Indonesia dulu saja. Ya, kalau saya misalkan mau pesan sate, Pak, boleh, enggak apa-apa. Sate mewakili apa? Ada karbohidratnya, ada dagingnya. Nah, sekarang Pak Bibit mau ngomong yang ke internasionalnya. Apa Pak ini, Pak? Hilang ya, Pak. Atas ya. Sekarang Pak Bibit mau ngomong untuk yang Eropanya, karena kita belajar di internasionalnya. Contohnya untuk main course orang Eropa apa, Pak? Makanan orang Eropa adalah daging. Anda garis bawahi. Makanan utama orang Eropa daging. Untuk kategori main course, mereka makannya apa, Pak? Bisa steak. Ya, karena apa? Itu kategori red meat. Red meat yaitu daging yang warnanya merah
yang dari hewan, daging sapi, bisa dibikin steak. Daging domba boleh. Ya. Kemudian daging hewan buruan seperti rusa itu kategori juga red meat. Anda kalau mungkin Anda yang sudah pernah ya, sudah pernah pesen steak, di situ ada dagingnya, ada kentangnya, ada sayurnya. Betul enggak? Ada sausnya. Itulah hidangan main course. Itu yang kategori red meat. Kalau main course-nya yang kategori white meat, contohnya apa? Fish, daging ikan. Kemudian ada lagi seafood. Nah, itu adalah kategori white meat. Jadi ada dua tadi main course untuk kelas penggolongan Eropa, red meat dan white meat. Nah, ini ya. Baik ya. Ya, saya ulang. Main course untuk standar internasional ada dua, red meat dan white meat. Pak, kalau saya main course-nya mau makan noodle, boleh tidak? Boleh. Tahu noodle apa? Noodle contohnya kalau orang Eropa, spaghetti. Ya. Sudah. Oh, ya. Sebentar, ini ada yang bertanya. Pak Pipit jawab dulu ya. Pak, apakah menu nanti ditimbang dulu sebelum disajikan? Jika kurang dari 200 gram, apa masih boleh untuk disajikan atau hanya dikira-kira? Pertanyaan yang bagus. Untuk jenis makanan yang kategori internasional seperti steak yang ada di hotel-hotel, semuanya sudah ditimbang. Untuk idealnya, beratnya daging, untuk daging ukurannya kisaran di angka 180 gram. Ya, daging ukuran 180 gram, nanti ditambah apa? Ditambah kentang. Kentangnya 50 gram. Ditambah lagi apa? Sayuran. Nah, kisaran nanti ketemunya di angka 250 gram. Kisaran segitu. Tadi kalau appetizer di angka berapa? Tidak boleh melebihi 100 gram. Ya, oke. Jadi seperti itu pertanyaannya tadi Pak Wibi jawab. Ya, semua yang ada yang unsurnya steak itu dagingnya pasti ditimbang. Karena apa? Dia jualnya per porsi, portioning. Jadi ukurannya pasti pas. Dagingnya ditimbang, sayurannya ditimbang, kentangnya juga dikasih berapa biji, jadi semua melalui proses ditimbang. Ya. Jangan juga dalam mengasih portioning terlalu banyak. Kalau lebih dari 250 gram, tampilannya juga kurang bagus. Ya, oke. Seperti itu ya pertanyaannya dari siapa ini tadi? Ika. Ya, oke. Saya lanjut mengenai main course. Ada yang bertanya lagi, saya tunggu. Ya, main course adalah hidangan utama. Nah, oke, silakan. Pak Wibi tunggu kalau ada yang bertanya lagi. Nah,
Kalau enggak ada, sekarang Pak Bibit Masih, Pak. lanjutkan. Ada yang bertanya? Siapa? Saya mau tanya, William. di sini pakai penyajiannya cara servis atau table setup itu caranya itu pakai metode apa, Pak? Oke. Pertanyaan yang bagus, kebetulan kita belum sampai ke sana. Nanti setelah menu ini saya kasih, Anda saya ajarin untuk table setup. Karena setup itu bisa ditentukan setelah kita tahu menunya. Ya, bagus pertanyaannya, Ya, William. Pak. Anda luar biasa. Kalau penyajiannya bagaimana, Pak? Nanti penyajiannya setelah menu knowledge ini selesai, Anda akan saya kasih dulu pelajaran mengenai apa? Mengenai equipment, peralatan. Saya bukan William, Pak. Nama Gimana? saya bukan William. Oh, siapa ini? Wah, sorry, Aldi. Miftahul. Sorry, tadi yang keluar kok kabarnya. Ya, Pak, nggak apa-apa. Oke, Miftahul. Pertanyaan bagus, Miftahul ya. Metode Aldi, Bibit. Pak. Hah? Aldi Andika. Tuh, Aldi Andika. Yang mana ini? Aldi Andika. Yang mana ini? Kok nggak ada? Baru bisa gabung, Pak. Oh, Mohon maaf. oh iya, enggak apa-apa. Aldi ya? Ya. Bentar. Saya tanya, saya jawab Aldi ya. Ini Aldi. Iya, Pak. Juga yang lain juga nanti supaya tahu juga ke sekalian. Gini Aldi, untuk metode penyajian Pak Bibit selalu berurutan. Jadi nanti setelah kita mengetahui mengenai menu, Pak Bibit akan ajarin Anda mengenai ini peralatan. Oh iya, Pak. Tahu peralatan, baru nanti Anda bagaimana men-set up meja atau kita mengenal table setup. Nah, betul. Ya, gitu ya. Jadi nanti ada Iya, tahapannya, tapi materi yang Pak Bibit sajikan hari ini masih seputar menu knowledge. Enggak apa-apa, nanti kita pasti sampai ke sana ya. Oke ya? Iya, Pak, siap. Oke, siap. Iya. Terima kasih. Terima Ada kasih, yang mau Pak. bertanya lagi? Oke, break sebentar ya. Enggak usah lama-lama. 3 menit aja, sebentar ya. Oke. Kita breaknya sekitar 5 menit ya. Ini Pak Bibit masih membetulkan lagi untuk nyambung lagi di akunnya lagi ya. Jadi ditunggu dulu break kita 5 menit, 10 menit itu ya. Nanti kita sambung lagi.